Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hujan yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Awal musim hujan memang selalu menyenangkan. Sesuatu yang diharap-harap turun dari langit membawa kesegaran. Apalagi anak-anak, hujan-hujanan selalu menyenangkan. Bersukaria, bermain air yang langsung turun dari langit. Ini bukan sekedar sebuah kesenangan bermain dengan rintik dari langit yang memang sangat menyenangkan. Juga bukan sekedar penelitian ilmiah tentang manfaat hujan. Hal yang tampak sepele ini perlu dibahas, karena anak-anak pasti senang hujan-hujanan. Sementara para orang tua hari ini cenderung membatasi gerak-gerik anak saat hujan tiba, bahkan melarangnya. Awas ya nak, nanti sakit. Awas ya, nanti pilek. Awas, jangan hujan-hujanan, nanti masuk angin. Bahkan tak sedikit orang tua mengunci anak-anak di dalam rumah. Anak-anak hanya bisa menatap lewat jendela butiran hujan yang jatuh dari langit. Padahal hujan itu berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru turun dari langit, yang justru disikapi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dengan sukacita, bahkan dengan berbahasa ria, agar bisa merasakan langsung rasa keberkahan langit. Lalu, mengapa kita sering menuduh hujan yang berkah sebagai sumber malapetaka? Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehujanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikap pakaiannya agar terkena air hujan. Kami bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa kau lakukan ini?" Beliau menjawab, "Karena ia baru saja datang dari Tuhannya Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi menjelaskan hadis ini bahwa hujan adalah rahmat. Ia baru saja diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ambil keberkahannya. Hadis ini juga menjadi dalil bagi pernyataan sahabat-sahabat kami bahwa dianjurkan saat hujan pertama untuk menyingkap yang bukan aurat agar terkena hujan. Ibnu Rajab dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa para sahabat Nabi pun sengaja hujan-hujanan seperti Utsman bin Affan. Demikian juga Abdullah bin Abbas. Jika hujan turun, dia berkata, "Wahai Ikrimah, keluarkan pelana. Keluarkan ini, keluarkan itu, agar terkena hujan." Ibnu Rajab juga menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib jika sedang hujan, keluar untuk hujan-hujanan. Jika hujan mengenai kepalanya yang gundul itu, dia mengusapkan ke seluruh kepala, wajah, dan badan, kemudian berkata, "Keberkahan turun dari langit yang belum tersentuh tangan juga bejana." Abul Abbas Al-Qurtubi juga menjelaskan, ini yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari keberkahan dengan hujan dan mencari obat, karena Allah Ta'ala telah menamainya rahmat, diberkahi, suci, sebab kehidupan dan menjauhkan dari hukuman. Bahkan para ulama, Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya, Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, semuanya menuliskan bab khusus dalam kitab-kitab hadis mereka tentang anjuran hujan-hujanan. Dengan demikian, masihkah kita sangsi bahwa hujan-hujanan itu baik? Mengapa kita menuduh hujan yang berkah sebagai sumber malapetaka? Kita sebagai orang tua tentu bisa mengamati kebugaran anak kita saat hujan turun. Kalau mereka tidak terlalu bugar, kita bisa melarangnya. Tetapi kalau mereka sedang sehat dan bugar, mengapa kita larang? Hujan adalah keberkahan. Hujan adalah kesucian. Hujan adalah pengirim ketenangan. Hujan bahkan penghilang kotornya gangguan syaitan. Bisa saja selesai hujan-hujanan, anak-anak disuruh mandi, mengguyur kepalanya, minum madu, habatus sauda, dan lainnya.
agar kekhawatiran itu pergi, dan keberkahanlah yang telah mengguyur kepala dan sekujur badan mereka. Dengan melarang anak hujan-hujanan, bukankah berarti telah merenggut keriangan anak dan meluputkan banyak hikmah dan pelajaran? Dalam keriangan, banyak hal yang bisa kita ajarkan pada anak-anak. Yang utama tentu saja mengenalkan anak dengan Sang Pencipta, bahwa hujan merupakan rahmat dari Allah Sang Pencipta. Hujan menjadi rahmat yang bisa dirasakan langsung oleh anak. Dengan begitu, anak merasakan langsung nikmat Tuhan yang sangat luar biasa ini. Orang tua juga bisa mengenalkan manfaat hujan yang sangat banyak. Misalnya, mengatasi kekeringan, menyuburkan tanah, menumbuhkan tumbuhan, dan berbagai macam tanaman yang bermanfaat bagi manusia. Hal ini bisa dikutip dari firman Allah Ta'ala. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebahagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Al-Quran, Surah An-Nahl, ayat 10 hingga 11. Dengan hujan-hujanan bisa mengakrabkan anak dengan makhluk Allah yang bernama hujan. Mengenalkan pada mereka bahwa air yang turun dari langit ini bukan sekedar kejadian alam belaka. Ada yang mengaturnya, membuat proses-prosesnya, bahkan menjelaskannya secara cukup detail dalam Al-Quran. Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Al-Quran, Surah An-Nur, ayat 43. Hujan-hujanan juga baik untuk melatih fisik anak dan motorik kasarnya. Apalagi bermain hujan-hujanan yang kerap diiringi berbagai permainan aktif akan sangat baik untuk melatih motorik kasar, juga melatih kekuatan otot-otot tubuhnya. Aktivitas ini ibarat olahraga yang mampu membuat tubuh anak sehat dan bugar. Melatih fisik anak-anak merupakan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW dan secara khusus memerintahkan untuk mengajari anak beberapa permainan olahraga guna melatih ketangkasan fisik seperti berkuda, memanah, dan berenang. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengajak istri beliau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk lomba lari. Ketika hujan turun berarti Allah sedang menurunkan rahmatnya ke bumi. Inilah salah satu waktu di mana doa yang dipanjatkan kepadanya tidak akan tertolak. Rasulullah SAW bersabda, dua doa yang tidak akan ditolak, doa ketika azan dan doa ketika turunnya hujan. Hadis riwayat Al-Hakim dan Baihaqi. Maka jika seorang muslim punya hajat yang ingin dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon saat turun hujan merupakan salah satu ikhtiar yang patut dicoba. Selain itu, Rasulullah SAW juga memberikan tuntunan doa khusus ketika kita menyaksikan hujan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, dan Nasai. Doanya berbunyi, Allahumma sayyiban nafi'a, yang artinya, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Dengan doa ini, kita tentunya mengharapkan air hujan yang turun akan membawa kebaikan dan keberkahan, bukan sebagai azab dan siksa.
Hujan deras yang terus mengguyur bumi pasti akan menimbulkan kekhawatiran. Khawatir air tak tertampung, sehingga yang timbul bukan kebahagiaan, melainkan kesengsaraan karena debit air yang melimpah dan menyebabkan banjir. Agar hujan yang turun tidak merusak, Rasulullah SAW juga memiliki tuntunan yang bisa kita amalkan. Apalagi di musim penghujan ini, yang biasanya curah hujan akan tinggi dan menyebabkan bencana banjir. Nabi SAW suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun begitu lebatnya, beliau memohon pada Allah agar cuaca kembali menjadi cerah. Nabi SAW berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan." Hadis riwayat Bukhari. Saat hujan berlangsung, kita bisa mengajarkan anak untuk berwudu dengan air hujan. Apabila air mengalir di lembah, Nabi SAW mengatakan, "Keluarlah kalian bersama kami menuju air ini yang telah dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk bersuci." Alhamdulillah, hujan telah turun setelah kemarau panjang. Tentu semua senang karena rahmat dan kasih sayang Allah bisa dirasakan semua makhluknya. Semua senang, apalagi anak-anak. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.